Masih belajar. Mohon maaf Bapak Ibu, lebih dulu datang ya. Ya. Artinya saya telat gitu. Disapa atau banyak rektor-rektor disapa dulu atau Kira-kira kalau saya menyapa satu persatu mungkin memakan waktu karena ini sudah malam. iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya semua yang hadir, terutama bapak-bapak rektor, saya beri kesempatan untuk bersama-sama menyapa saya. Silakan Pak. Untuk menghemat waktu Pak. Tapi ini kebanggaan buat saya bisa hadir di sini. Iya. Mohon maaf tadi memang saya sebenarnya sama Pak Menteri hampir bareng tapi karena Iya. delay jadi ya mohon maaf saya agak terlambat. Harusnya saya jam 4 sudah terbang tapi hampir jam 7. Saya pikir-pikir ya itulah Pak, karena Bapak sama Ibu pasti tahu lah. Nih. Pesawat itu kan nggak bisa mundur. Pesawat Kan nggak bisa mundur Pak, kan kalau mundur kan harus didorong gitu, Iya. pakai mobil itu. Makanya karena pesawat nggak bisa mundur, yang paling bisa mundur kan jadwalnya. Nah makanya pesawat itu yang dimundurin jadwalnya, karena Iya. pesawatnya nggak bisa mundur. Jadi hanya jadwalnya ya. Iya, makanya ini pas banget. Pesawat itu pakai aftur. Bahan bakar pesawat itu aftur. Ya, cuma jadwalnya yang susah diaftur. Saya mumet saya. Bapak, tapi ada pengalaman nggak sekitar sharing-sharing kenapa telat delay ya? Ya. Delay di mana tadi? Hah? Delay ya? Delay, saya kan harusnya jam 4 tadi saya sampaikan, tapi saya itu memang punya pengalaman yang kurang dengan maskapai itu kadang-kadang saya gregetan kayak tadi. Tadi saya udah delay hampir 3 jam. Iya. Bapak Ibu tahu kan kalau naik Citylink Iya. itu pantun nggak habis-habis. Kan saya jadi tambah kesel Pak ya. Lucu sebenarnya, orangnya lucu, cuma waktunya yang nggak tepat gitu. Udah delay hampir 3 jam masih aja berpantun-pantun. Cuaca. Sampai saya bentak tadi. Gimana? Enggak, saya dalam hati bentaknya. Itu namanya nggak berani bentak. Takut mengganggu penumpang lain. Cuaca bukan. Ya, Faktor apa? kalau cuaca gini, tadi sebenarnya saya itu sama pengalaman dengan pesawat itu gini. Bapak Ibu kalau naik pesawat, saya itu punya kebiasaan paling seneng duduk di jendela Pak. Iya. Karena apa? Karena saya itu biasanya kalau di pesawat, begitu naik saya langsung tidur. Biasanya gitu, istirahat di pesawat. Karena kalau takutnya kalau duduk di tengah nanti ada penumpang yang dari posisi jendela mau ke toilet, kan ngelewati saya jadi terganggu. Makanya saya mending pilih yang jendela. Iya. Tapi saya heran, pesawat itu kalau mau take off atau landing, Iya. saya yang sudah tidur dibangunin Bu, Ya iyalah. disuruh buka jendela. Iya benar. Padahal kalau waktu giliran bagi makanan, saya tidur didiemin loh. Iya. 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 Dilewati, kalau bagi makanan saya tidur dilewati, tapi giliran take off atau landing, saya dibangunin suruh buka jendela. Saya mikir, apa jendelanya kalau saya tutup pandangan pilot terganggu gitu kan? Padahal enggak. Kan pilot di depan. Sampai saya penasaran, apa pilotnya duduk sebelah saya gitu kan? Kalau ini nggak dibuka dia nggak bisa ngelihat. Padahal pilot kan di depan. Akhirnya saya cari informasi. Saya googling di Yahoo Pak. Saya Googling di Google Mas. Pak Rektor nggak pernah googling di Yahoo. Nggak pernah lah. Googling di mana? Google. Oh berarti kalau di Yahoo harusnya saya Yahing ya. Wahing. Loh, Pak Ibu, saya kalau mau googling saya masuk ke yahoo.com, baru saya ketik google.com gitu. Lama Pak. Loh, itu lebih cepat karena apa? Search engine-nya Google waktu nyari dibantuin sama Yahoo. Jadi dijamin lebih cepat menghabiskan kuota. Terus hasilnya gimana? Saya cari informasi, ternyata Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, pesawat itu ternyata yang paling krusial adalah saat dia take off atau landing. Iya. Karena ketika take off itu yang namanya bahan bakar itu full. Iya. Jadi suplai bahan bakar itu maksimal. Iya. Jadi itu sangat rawan. Yes. Landing itu ketika kecepatan di udara yang sekian ratus kilometer per jam bertemu dengan bumi, itu juga sangat krusial. Makanya saat take off dan landing, kenapa disuruh buka jendela? Ternyata itu adalah saya anggap itu niat baik dari maskapai. Gimana? Jadi kalau kita buka jendela, silakan Anda bisa melihat pemandangan di luar. Siapa tahu itu pemandangan terakhir yang bisa dilihat. Jadi saya mensyukuri itu aja. Terima kasih aja. Daripada kesel ya kan Pak ya. Iya. Itu. Terus.
Jadi itu makanya kalau kita di jendela tidur dibangunin, kita nggak perlu emosi karena tujuannya baik sebenarnya. Iya, ngingetin ya. Terus nemu apa lagi tuh kalau di kadang-kadang saya begitu duduk, Bapak Ibu pasti inget ya di pesawat. Saya yang bikin saya itu konyol ya, merasa ini maskapai ini maunya apa sih? Tadi ngamatin gitu. Saya ngamati mulai dari dulu sampai tadi paling jengkel tadi memang. Tulisan jelas di tempat duduk di depan saya itu ada stiker. Memindahkan pelampung, Bapak Ibu harus tahu. Atau mengambil, membawa pulang pelampung itu 200 juta denda. Ya. Atau 2 tahun kurungan penjara. Di depan kursi tuh, di kursi. Di depan kursi saya baca. Memindahkan pelampung atau mengambil pelampung dari tempatnya itu didenda 200 juta atau penjara 2 tahun. Iya. Sudah gitu, ketika mau terbang pramugari ngasih tahu caranya. Bapak Ibu, pelampung ada di bawah tempat duduk. Awalnya saya nggak tahu pelampungnya di mana. Ini malah dikasih tahu. Ini kan mancing-mancing, biar kita kena denda. Iya kan? Bener loh. Awalnya saya nggak tahu. Iya, pelampung di mana masa kita tahu? Dikasih tahu. Bapak Ibu, pelampung ada di bawah tempat kursi, di bawah kursi Anda. Ya kita kan jadi tahu pelampungnya di situ. Kita masih kita tahan nih. Dikasih tahu cara make. Cara make dikalungkan, dikencangkan, ditiup. Kita ini dijebak. Untung iman saya kuat. Kalau enggak saya ikutin, coba-coba ya kan. Udah tahu tempatnya saya ambil, udah tahu cara pakai saya pakai. Nah, Bapak 200 juta gitu kan. Untung iman saya Padahal kuat. kalau diem aja ya udah nggak ngambil. Iya, kalau kita diem aja juga nggak apa-apa. Kalau itu fungsinya, kalau kita juga nggak minta kalau terjadi apa-apa, Pak. Nah, makanya justru kalau terjadi, makanya ini pentingnya saya bersyukur karena saya punya asuransi ya, ini pentingnya. Karena gimana? Saya membayangkan ya, penumpang pesawat yang nggak punya asuransi itu pasti dilema banget itu. Kenapa? Dibayangkan ya, mengambil pelampung kan dendanya 200 juta. Iya. Ini mohon maaf, kalau misalnya terjadi sesuatu di udara, iya kan? Ini penumpang yang punya asuransi tenang aja dia. Iya. Yang nggak punya asuransi pasti mikir. Gimana? Kalau dia pakai pelampung, misalnya terjadi apa-apa dengan pesawat, akhirnya dia meninggal. Iya. Orang yang nggak punya asuransi itu santunannya paling 100 juta. Iya. Dendanya ngambil pelampung 200 juta. Sudah meninggal punya utang 100 juta. Apa nggak mumet itu? Untung saya tenang saya punya asuransi. Makanya itu dilema. Makanya Bapak Ibu mending punya asuransi. Kalau Bapak Ibu perlu asuransi, tolong dicatat nomor handphone istri saya. Malah nyeles. Tapi Bapak alhamdulillah justru dari kejadian yang tragedi Bapak bisa jadiin komedi ternyata. Itulah, ya. Bapak Ibu emang komedi itu sebenarnya tragedi kalau dalam fungsi waktu. Jadi gini, tragedi di T0 di waktu yang sama itu tragedi. Tetapi kalau waktu berjalan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian, apa yang waktu itu tragedi bisa jadi komedi. Ya kan begitu Pak Ibu ya. Betul. Kita kepleset kulit pisang jatuh, itu tragedi. Tapi kalau itu kita ceritakan 10 tahun mendatang, itu kita ceritanya sambil tertawa. Padahal waktu itu harus ke dokter. Jadi itulah komedi itu adalah tragedi yang kita melihatnya dari frame jarak waktu yang makanya landing. Jadi kalau saya lucu, sebenarnya saat ini tragedi. Bapak Ibu pasti melihatnya jauh ke depan. Makanya Bapak Ibu orang visioner. Tepuk tangan buat saya. Wah Bapak dong. Ya, terus landing ya. Landing. Terus di depan ada polisi, Bapak tetap ngebut ya. Loh. Tadi kenapa bilang gitu? Mohon maaf. Saya itu bukan pamer ya Bapak Ibu. Kalau saya itu terus terang kalau sama polisi udah nggak khawatir ya, karena saya itu udah terbiasa dipanggil kegiatan polisi dari sejak SMA.
Oh. Setiap kegiatan polisi saya sering dipanggil. Apa aja kegiatannya? Ya dulu? kayak ini operasi ketupat, operasi lilin, operasi Semeru gitu. Saya sering dipanggil, ditilang. Naik motor. Jadi sering, setiap kegiatan polisi saya rutin dulu, mulai SMA sering dipanggil. Jadi saya kalau di depan polisi gitu biasanya saya bawanya putar balik aja. Sekarang saya udah enggak. Orang polisi yang awal di depan. Iya, tadi waktu forerunner tadi gitu. Iya. Wah, di depan polisi saya putar balik atau enggak? Saya tenang, bukan saya yang nyetir, masnya yang nyetir. Kalau saya putar balik malah repot. Dan alhamdulillah saya bisa dengan hadir di lika-liku sini. seperti itu akhirnya bisa hadir di acara yang sangat luar biasa. Tepuk tangan bagi kita Dan semua. Yang Di depan lebih membanggakan saya karena saya bertemu dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Ya. Ini walaupun kita belum meninggalkan penuh masa pandemi, tapi kita bisa bertemu lagi off air seperti ini. Nah, hadir semua di depan ini orang-orang penting, Ya, Pak. kalau masa pandemi ini Bapak Ibu, memang kali diundang di acara itu paling aman tuh pakai batik. Paling aman. Kenapa? Kalau masa pandemi diundang acara, saya biasanya kalau nggak tahu kostumnya saya mesti pakai batik karena aman. Masuk gedung seperti ini pakai batik aman. Karena kalau masuk gedung seperti ini pakai batuk malah disuruh swab. Mending pakai batik, jangan pakai batuk. Wah, Iya. Jadi Iya. pakai batik aman, jangan pakai batuk ya Bu ya. Itu Nah, itu ada yang langsung. batuk, Pak. Hah? Ada yang batuk tuh. Gak apa-apa, tapi sekarang insya Allah sudah aman lah. Iya. Yang penting makanya saya selalu patuhi protokol kesehatan. Iya. Saya kemana-mana pakai masker, menjaga jarak tetap. Saya pegang apapun setelah itu cuci tangan. Dengan sabun, dengan air. Saya cuci tangan dengan sabun, dengan air kan pegang sabun. Saya cuci tangan lagi. Pakai sabun, pegang sabun, cuci tangan lagi. Kemarin terakhir AFF ya. Iya. Indonesia Vietnam saya pegang Indonesia. Setelah itu saya cuci tangan. Setelah pegang apapun saya cuci tangan supaya Demi sehat. jaga kesehatan ya. tapi- Alhamdulillah bisa hadir di sini. Ini Pak, ini kenapa Bapak kita undang juga? Karena Bapak ini saya lihat sebagai seorang Nah, kalau komika. saya memang diundang sebenarnya, tapi yang Iya. jadi pertanyaan saya, Iya. memang Anda diundang? Kan kita nih gini Saya Pak. tuh dari tadi mikirnya gitu. Enggak, nih mohon maaf, Bapak yang punya acara undang Akbar Pak? Enggak kan? Kita Cuma memang saya. kan saling mengisi Pak. Jadi kalau Bapak ini ada kegiatan, ada acara, Ya. ngajak saya. Nah. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya lagi nganggur, diajak beliau. Saling mengisi lah kita. Mohon maaf, ini di depan orang-orang Penting nih. pintar. Anda tahu konsep kata saling nggak? Tahu, gantian. Saling itu iya gantian. Kalau ini tadi hanya pasif dan aktif saja, nggak subjek dan objeknya nggak ada yang ganti itu tadi. Oh, iya. Itu bukan gantian, no saling. Tapi memang serius sengaja saya sering mengajak Mas Akbar ini selain satu daerah dengan saya menganggap Mas Akbar ini salah satu pelawak di Indonesia yang serba bisa. Wah, makasih banyak loh Pak. Jadi nggak enak Jadi saya ajak ngejob tanggal berapa aja mesti bisa. Wah, serba bisa. malu Pak. Bukan malu, tapi serius. Pernah dulu Pak, saya ada job waktu itu sebelum pandemi ini. Saya ada job. Tanggal sekian udah deal, oke. Bayar tanggal sekian bisa, aman. Nah, kurang 2 minggu acara, saya ditelepon sama IO-nya. Cak mohon maaf, acaranya mundur tanggal sekian. Saya lihat, oh aman masih bisa. Acaranya mundur tanggal sekian, aman bisa. Alhamdulillah. Seminggu sebelum acara saya ditelepon lagi, mundur lagi. Cak mohon maaf sekali lagi mundur lagi tanggal sekian. Wah saya lihat, waduh saya nggak bisa. Mundur lagi dia bisa. Akhirnya malah dia yang kerja. Dia serba bisa Pak, saya jadi serba repot kalau gitu kan. Kacau ini Akbar nih. Ya terima kasih bentuk kerjasama lah dengan kita nih Pak ya. Ya, tapi- Kalau Bapak dengan rektor-rektor yang hadir di sini sudah sering ngobrol. Saya sering bertegur sapa dengan beliau. Weh. Kalau ketemu Pak Rektor saya tegur, Pak Rektor, Iya. mesti langsung jawab Pak Rektor. Siapa kamu yang gitu? Itu tegur sapa Pak namanya. Biasa. Bapak yang negur. Heeh. Beliau yang nanya, siapa kamu? Gitu. Tegur sapa. Tapi terus terang saya sering mengajak diskusi beliau-beliau tentang dunia pendidikan Indonesia. Wes, mantap. Rektor-rektor UIN ini sering saya ajak beliau-beliau untuk diskusi tentang pendidikan. Beliau nggak pernah mau sih, tapi saya sering ajak. yang penting mau Yang penting diajak semangat saya mengajak itu yang Enggak, penting. kita kan ngundang Bapak ini selain Bapak ini komedian yang istilahnya
berpendidikan lah, orang terkenal semuanya. Bapak ini lulusan ITS. Latar belakang Bapak sendiri apa? Latar belakang? Saya nggak mau pamer, latar belakang saya adalah LED ini. Bukan. Loh, apa maksudnya latar? Insinyur kan? No. Iya insinyur. Bu, Bapak Ibu, benar. Saya nggak maksudnya itu benar, tapi saya sudah sering mengingatkan kalau di depan orang-orang yang luar biasa ini jangan sering disebut-sebut. Saya tuh apa ya? Kayak dua sisi mata uang itu kalau insinyur buat saya itu. Kadang saya bangga tapi sering minder gitu. Kalau saya kumpul pelawak gini, saya disebut insinyur, saya bangga karena mungkin saya salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Itu benar Pak, saya bisa bangga kalau kumpul pelawak. Tapi begitu kumpul reuni teman-teman insinyur, saya minder karena ternyata saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Apa nggak minder tuh Pak? Makanya jangan sering disebut, apalagi beliau-beliau ini kan orang titelnya luar biasa, profesor, jadi malu. Tapi itu dulu Bapak Ibu. Dulu kalau ada teman-teman reuni insinyur saya minder itu dulu. Sekarang udah sukses. Sekarang sudah nggak minder lagi. Karena saya memang nggak pernah datang. Jadi ternyata supaya tidak minder itu cukup dengan tidak datang. Itu adalah bagaimana kita optimis dengan cara minimalis ya itu. Ternyata saya coba nggak usah datang, oh ternyata nggak minder. Kalau tapi memang Pak, ini saya sering kan tampil sama Bapak tiap ngisi acara di perusahaan BUMN. Teman-teman Bapak itu banyak yang jadi orang-orang penting. Itu tuh kan, malah diterusin kan ya kan. Iya, ada yang dirut, ada yang wadir. Iya, serius Bapak Ibu memang bener ya. Teman-teman saya, seangkatan saya, senior saya sedikit itu banyak jadi orang penting. Kalau saya sih yang penting jadi orang. Nggak perlu jadi orang penting, yang penting jadi orang. Dan yang lebih penting lagi, kayak gini, yang penting orangnya jadi. Ini kalau nggak jadi saya repot loh ini Pak. Ya ditelepon acara terus nggak jadi itu, waduh paling sedih saya. Kalau saya yang penting orangnya jadilah. Bisa. Jadi ada orang jadi orang penting itu kalau istilahnya pejabat, karir ya. Kalau kita sebagai komedian, sebagai pengisi acara, yang penting orangnya jadi. Itu udah alhamdulillah bersyukur saya. Bener tuh. Karena pernah bener saya tuh. Tapi memang ada. Ini ngisi acara ini gini. Saya tuh ketika ditelepon event organizer untuk ngisi acara ini, saya dilema Pak. Ini antara saya ambil atau saya terima gitu kan. Saya kan sama. Hah? Kan sama. Oh, beda tuh. Iya. Saya dilema. Ini akhirnya setelah ya hampir seminggu saya putuskan, oke, saya terima. Karena kalau nggak saya terima nih diambil orang Pak. Itu makanya. Karena duit. Karena duit. Nih, ini menyepelekan saya. Terus terang, kalau untuk UIN, apalagi tadi sebenarnya ada nggak mikir uang dulu ya? Saya nggak pernah mikir uang dulu. Terus terang, kalau untuk UIN saya nggak pernah mikir uang dulu. Mantep dong. Ya, karena uang dulu kan udah nggak laku Pak. Yang saya pikir uang sekarang lah. Uang dulu, ngapain saya pikirin kan? Enggak, maksudnya di depan ya istilahnya ini UIN loh Pak. Masa Bapak masih mikirin dunia? Apa makanya saya sampaikan dunia pendidikan itu prioritas buat saya. Maka apalagi Universitas Islam Negeri itu kan. Makanya sih niat saya di sini tuh apa ya? Ibadah. Pahala, benar yang saya pikir hanya nyari pahala, ibadah. Saya nyari pahala, ibadah niat saya. Kalau uang itu hanya syarat sah ibadah. Jadi kalau misalnya sholat ya ibadahnya, uang itu hanya wudunya itu loh Pak, hanya wudunya itu. Jadi kalau nggak wudu, nggak sah sholatnya. Cuma itu aja kok.